Saya asumsikan kamu mengambil mata kuliah bahasa visual sekarang. Sudah ada tugas? Belum. Kalau misalnya saya menyebutkan Gestalt, tahu? Tahu. Belum disinggung teori Gestalt. Ini cuma biar tidak tumpang tindih nantinya dengan komunikasi visual. Saya lebih ke komunikasinya, karena kalau bahasa visual lebih kepada kosakata visual. Silakan. Minggu lalu kita sedikit membahas persepsi, kemudian persepsi visual. Jadi persepsi visual adalah kemampuan kita untuk melihat dan mengolah, kemudian nanti menerjemahkan apa yang kita lihat tersebut dan menjadikannya sebagai feedback. Dan itu semuanya akan melibatkan referensi dari segala pengetahuan yang kita miliki. Jadi persepsi itu tidak terbatas dari apa yang kita lihat saja, tetapi akan memunculkan tanggapan dari apa yang kita lihat tersebut. Itu namanya persepsi. Nah, salah satu yang harus kita perhatikan adalah persepsi visual. Meskipun banyak persepsi yang lain. Jadi persepsi visual, mengapa persepsi visual? Karena memang kita berada di lingkup kerja yang akan menghasilkan karya visual. Jadi segala sesuatunya adalah apa yang bisa terlihat oleh mata kita. Persepsi visual itu adalah kemampuan kita membedakan antara satu objek dengan objek lainnya. Dan sekali lagi persepsi visual ini kita tidak sadar sudah kita miliki sejak kita kecil. Bisa melihat sebuah objek di dalam sebuah ruangan, itu persepsi visual. Bisa membedakan mana objek yang di depan, mana objek yang menjadi latar belakang. Bisa menebak atau menyebut nama objek sekalipun objek tersebut hanya diperlihatkan sebagian. Ya, jadi misalnya kalian sudah punya referensi tentang kacamata. Yang saya perlihatkan hanya bagian ini, belum lengkap, tapi kalian sudah bisa menyebutnya itu kacamata. Entah itu kacamatanya utuh atau rusak. Tetapi karena kita punya persepsi visual, maka kita menyebutnya sebagai kacamata. Istilahnya closure ya. Kalau di Gestalt itu nanti ada hukum closure-nya. Bukan salah. Nah, persepsi visual itu didukung dengan yang namanya kecerdasan visual spasial. Sebelum saya masuk ke sana, perlu diketahui bahwa manusia itu memiliki kecerdasan majemuk. Jadi kita semua pada dasarnya memiliki kecerdasan itu. Entah yang menonjol yang mana, termasuk kecerdasan visual spasial ini. Saya asumsikan, saya anggap spasial yang berhubungan dengan ruang dan tempat, dimensi visual. Jadi kita pada dasarnya memiliki kecerdasan yang tiap orang akan berbeda-beda kecerdasan mana yang paling menonjol. Ya, saya tidak ingin membahas semuanya, tapi saya beri gambaran saja bahwa kita memiliki yang namanya kecerdasan verbal linguistik, kemampuan untuk bercerita secara verbal maupun secara tertulis maupun bisa menggunakan bahasa. Coba nanti sambil kita pikir kira-kira kita memiliki juga apa enggak? Karena biar bagaimana sepantaran kamu itu paling tidak sudah bisa mengintrospeksi. Kira-kira yang menonjol di kamu itu kecerdasan yang mana? Anak kecil mungkin belum bisa, tapi seusia kamu saya pikir sudah mulai bisa mereka-reka. Kamu pada tingkatan yang mana untuk kecerdasan ini? Kemudian yang berikutnya kecerdasan logis matematis.
Jadi ada orang yang menonjol di pemikiran logis dan penghitungan. Selain memang dia cerdas dan punya minat, suka. Saya punya cucu, bukan dari anak kandung saya, tapi cucu keponakan. Itu pada saat umurnya, sekarang sudah kelas 4, umur masih belum 3 tahun, itu kebetulan sudah bisa membaca. Saya juga tidak tahu dari mana mulai bisa membaca itu. Tetapi seringkali kalau saya gendong, saya tunjukkan yang namanya angka kalender yang besar-besar, itu seperti dia melihat mainan. Dari situ saya menyimpulkan anak ini memiliki kecerdasan logis matematis. Itu belum sekolah. Masih juga belum sekolah, umur sekitar 4-5 tahun ya. 5 tahun belum sekolah juga. Kita sudah bisa hitung-hitungan, sudah bisa membaca. Yang kadang-kadang membuat saya malu kalau saya ke supermarket. Dia langsung berdiri di rak produk dan semua produk dibaca satu persatu. Seolah-olah saya pamer. Berarti anak ini juga memiliki kecerdasan verbal linguistik. Tiap datang ke rumah selalu minta dibuatkan soal matematika. Mulai dari tambah kurang, perkalian, bagi, bahkan sampai akar. Saya tidak ingin membanggakan dan saya tidak ingin memuji, tapi itu fakta yang menurut saya luar biasa. Bahwa seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa sudah senang dengan hitung-hitungan dan senang dengan huruf. Tidak semua anak seperti itu. Dia memiliki kecerdasan verbal linguistik mungkin ya, karena senang dengan huruf, kemudian logis matematis, senang hitung-hitungan. Setelah sekolah mungkin ada penurunan barangkali karena mungkin belum ditemukan potensinya. Sepertinya kecerdasan visual spasialnya juga mulai muncul, mulai kelihatan menonjol. Gurunya kalau ada tugas menggambar atau kaligrafi mesti dia diajar. Cuman sayangnya ini yang nggak tahu, nanti mudah-mudahan saya masih bisa membimbingnya ya, karena kelas 4 agak antisosial. Jadi kurang bisa bergaul dengan teman-teman. Berarti kecerdasan sosialnya mungkin kurang. Mudah-mudahan nanti saya bisa sedikit memberi bimbingan ke situ. Tapi ini saya memberikan contoh bahwa setiap orang sebenarnya sejak kecil sudah bisa menunjukkan di mana dia memiliki kecerdasan yang lebih unggul dari kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh manusia, termasuk kecerdasan musikal. Kepekaan kita dalam mendengar musik itu juga termasuk kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan natural, mampu membedakan antara satu tanaman dengan tanaman lain. Misalnya, sama-sama tanaman berumbi, antara singkong dan mungkin keladi itu bisa membedakan. Itu namanya kecerdasan natural. Mungkin sudah kita dapatkan sejak kita lahir. Bisa juga karena dibentuk oleh lingkungan. Kecerdasan interpersonal dan intrapersonal dengan diri sendiri, nah, itu juga kecerdasan. Nah sekarang saya anggap atau saya asumsikan kalian semua sini itu memiliki kecerdasan visual spasial yang lebih menonjol. Mudah-mudahan itu harapan saya, karena pada saat kita memilih jurusan ini memang salah satu yang dibutuhkan adalah kecerdasan spasial atau visual spasial ini. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan visual spasial ini adalah mereka-mereka yang berkecimpung di bidang fotografi, seni rupa, itu silakan. Desainer itu memiliki kecerdasan. Sehingga kalau kita mau hubungkan bahwa persepsi visual itu juga dipengaruhi oleh yang namanya kecerdasan visual, disadari atau tidak. Sekarang coba mulai introspeksi, kira-kira kecerdasan visualmu dibandingkan kecerdasan yang lain. Bukan untuk dibanggakan, untuk dibanggakan, tapi mencoba mengukur. Tujuannya apa? Agar kita bisa memupuk kecerdasan kita untuk menjadi lebih
menonjol lebih baik lagi. Kecerdasan visual akan memunculkan yang namanya kepekaan visual. Sama dengan kepekaan musikal. Kepekaan musikal kita pada saat mendengarkan musik, ya misalnya diputarkan satu lagu tanpa syair, telinga kita otomatis bisa membedakan, oh di dalam musik ini ada bass, ada biola, ada piano. Itu kecerdasan musikal. Bisa bawaan, bisa dibentuk oleh lingkungan. Mengapa saya katakan bisa dibentuk oleh lingkungan? Biasanya anak-anak para pemusik selain melihat bapaknya mungkin berhasil secara ekonomi, tetapi karena lingkungan yang membentuk dia terhadap musik. Nah, kecerdasan visual juga mungkin seperti itu. Bisa dibentuk oleh lingkungan. Dan kamu bisa memupuknya. Dengan cara apa ya? Dengan cara piknik visual. Apa aja piknik visual? Ya sering melihat contoh, sering melihat karya, itu adalah piknik visual. Menambah referensi. Mudah-mudahan karena kamu memilih jurusan ini, banyak referensi segala sesuatu yang berhubungan dengan visual. Di internet sekarang sudah tidak terbatas contoh, sehingga tidak ada halangan untuk menambah wawasan, menambah referensi, menambah perbendaharaan bentuk-bentuk visual yang mungkin sebelumnya tidak kalian ketahui. Kepekaan itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya apabila kalian sudah melihat dan merasa bahwa kecerdasan visual kalian sudah bisa kalian bentuk dengan baik. Berkarya itu kan membutuhkan kepekaan visual. Ada brief secara tertulis, langsung kamu bisa menggambarkan kira-kira apa yang mau diwujudkan. Secara teoritis ada checklist yang mengatakan bahwa mereka yang memiliki kecerdasan spasial, visual spasial ini, salah satu cirinya adalah bisa membayangkan secara visual apa yang diceritakan. Menyukai puzzle, menyukai komik, menyukai film. Nah, yang saya masih berpikir apakah betul. Juga suka melamun, katanya begitu. Jadi mereka yang memiliki kecerdasan visual spasial suka melamun. Ya saya nggak tahu betul apa enggak. Tapi coba saja, kira-kira kamu mau enggak? Untuk mencoba mengintrospeksi itu memang kita harus mencoba menghitung-hitung kira-kira kamu berada di posisi mana. Ya memang kecerdasan ini juga nanti akan menentukan tingkat kreativitas kalian di dalam membahas masalah kreativitas. Ini juga nanti bisa panjang. Ada kreativitas kadar rendah, sedang, dan tinggi. Menurut kalian kira-kira kalau ATM, amati tiru modifikasi, itu kadarnya gimana? Tahu ya, amati tiru modifikasi itu maksudnya lihat punya orang bagus, diamati, ditiru tapi dimodif, tidak persis yang ditiru. Ya sebagai contoh saja antara Windows dan Apple lah ya. Apple mengeluarkan produk dulu yang multitasking, langsung Microsoft mengeluarkan Windows yang juga multitasking. Itu kan ada unsur ATM, tapi tetap ada unsur kreativitas di situ. Kita pada dasarnya kreatif, tapi seringkali terkungkung dengan sesuatu yang mungkin kita anggap sudah bagus, sehingga kita terpaku pada itu seolah-olah itu yang paling baik, paling bagus, dan paling kreatif. Jadi kadar kreativitas itu rendah. ATM itu tidak salah sebenarnya. Hanya saja mungkin kadarnya yang tidak begitu tinggi. Yuk silakan. Nah di dalam berkarya, tadi saya katakan kecerdasan visual, kemudian kepekaan visual, dan yang penting adalah kreativitas. Nah di dalam kita menciptakan karya-karya visual, khususnya desain komunikasi visual, ini kan tidak semua objek yang pernah kita lihat kita wujudkan seperti apa adanya. Di dalam penciptaan bentuk visual itu ada yang namanya deformasi bentuk, pengubahan bentuk dari bentuk aslinya. Jadi misalnya kita punya lihat daun ya,
seperti ini. Daun itu kan secara detail mungkin ada tulang-tulang daun kecilnya seperti ini, kemudian mungkin ada serabut-serabut. Kalau kita menampilkan secara fotografis, itu berarti kan kita memotret. Tetapi sebagai seorang desainer biasanya ada proses yang harus kita lalui untuk mendapatkan bentuk daun yang mungkin tidak seperti itu, tapi ini juga bisa menjadi simbol daun. Mudah-mudahan belum disinggung di bahasa visual. Kalau sudah, ya mohon maaf, ini saya memperkaya saja. Deformasi bentuk itu salah satunya adalah simplifikasi, penyederhanaan. Ini satu contoh. Jadi daun yang bentuk seperti ini disebut. Dulu aplikasi-aplikasi seperti Corel pada saat dibuka itu atau ikonnya menampilkan gambar-gambar yang cenderung kompleks. Berkembang sampai ke era sekarang, akhirnya semakin simpel. Photoshop tidak lagi menampilkan gambar mata dan sebagainya, sifat dan huruf P, PS ya. Semakin simpel. Jadi simplicity is ultimate sophistication, kata Leonardo da Vinci. Tapi memang betul, saya setuju dengan pendapat itu, bahwa segala sesuatunya menjadi semakin sederhana. HP, ponsel yang dulunya bentuknya bermacam-macam, begitu Apple mengeluarkan iPhone dengan bentuk yang simple, akhirnya semua menjadi simple. Tidak ada bedanya mana iPhone mana, sama semua. Hanya isinya yang berbeda. Itu yang saya maksud simplifikasi. Jadi semakin disederhanakan. Sama seperti hidup itu kan sederhana. Yang rumit itu adalah pikiran kita. Yang kedua, deformasi bentuk. Ada yang tahu? Pernah lihat candi? Ada ornamen di dalam candi? Ornamen di dalam candi itu sebenarnya adalah tanaman-tanaman yang ada di alam. Pembentukan ornamen candi itu yang disebut dengan stilisasi atau stilasi. Jadi bentuk yang ada di alam digayakan. Ya, stilisasi itu digayakan. Kalau misalnya daun, mungkin daunnya tidak seperti itu lagi, tapi mungkin ada seperti ornamennya. Itu namanya stilisasi. Batik itu juga stilisasi. Ada yang namanya batik parang rusa. Itu kan sebenarnya sumber inspirasinya adalah karang yang ada di pinggir laut, tapi distilisasi sebagai ragam hias batik. Jadi deformasi bentuk yang pertama tadi simplifikasi, penyederhanaan bentuk. Kemudian yang kedua stilisasi. Yang ketiga distorsi. Seperti misalnya menggambar hidung. Kamu kalau menggambar orang misalnya seperti ini, hidungnya kalau didistorsi mungkin seperti ini. Itu namanya distorsi. Jadi karikatur itu cenderung distorsi. Telinganya dibuat besar, bibirnya menjadi kecil. Ini semacam acuan kita di dalam menciptakan bentuk desain komunikasi visual. Yang berikutnya idealisasi. Contohnya apa? Pernah lihat komik Jepang kan? Kenapa komik Jepang matanya besar-besar? Padahal orang Jepang matanya kecil. Itu kan berusaha untuk idealisasi. Proporsi tubuhnya orang Jepang sama dengan kita. Kalau superhero mungkin tingginya 8,5 sampai 9 kali kepala. Orang Jepang juga berusaha seperti itu. Itu yang ideal. Jadi diidealkan. Mana yang bagus yang ditampilkan. Orang Jepang cenderung mungkin sipit matanya, seperti kita juga. Tapi mereka istilahnya punya imajinasi bagaimana kalau diidealkan. Proporsi tubuh superhero-nya juga dibuat bagus. Itu idealisasi. Yang berikutnya adalah destruksi. Mungkin kalau destruksi ini untuk desain grafis atau desain komunikasi itu kurang sulit dipahami karena menghancurkan bentuk. Ya, jadi misalnya menggambar mata, hidung, dan mulut itu tidak pada satu pola wajah. Hidung bisa ditaruh di bagian telinga, telinga ditaruh di bagian mulut, namanya destruksi. Kalau dalam seni murni itu boleh, tapi kalau di grafis kayaknya nanti agak sulit diterjemahkan. Bukan tidak boleh, boleh. Hanya saja mungkin orang yang kesulitan. Kalau seni lukis abstrak bebas,
Jadi misalnya tanduk tidak lagi dipasang di kepala tapi di punggung, nggak apa-apa, sah-sah saja. Diingat ya, jadi mudah-mudahan nanti di bahasa visual juga ada disinggung deformasi bentuk. Jadi dalam mendesain kita boleh memilih mana yang akan kita buat. Kalau yang etnis Jawa mungkin lebih ke stilisasi. Orang Jawa kan senang dengan yang belum-belum bulat. Karakteristik orang Jawa kan memang begitu. Bulat. Lo betul kan? Hati nguntang itu mesti ceritanya dosa. Karakter visual ragam bias Jawa sebenarnya menunjukkan karakteristik orang Jawa. Tidak apa-apa, itu hal yang objektif saja, bukan menjelek-jelekkan. Saya juga orang Jawa. Kalau saya menceritakan orang Jawa jelek, berarti kan saya jelek juga. Tidak apa-apa, biasa saja itu. Jadi ragam bias semuanya merupakan bentuk objek yang distilisasi atau distilasi. Ada yang menyebutkan distilasi. Stilisasi aja lebih pas rasanya. Digayakan, disederhanakan. Logo-logo kebanyakan menampilkan bentuk-bentuk yang disederhanakan. Apa ada logo yang menampilkan objek real, natural, hasil fotografi? Tidak. Kalau ada, itu orang yang tidak paham desain. Logo Pertamina yang dulu, kalau kalian pernah lihat gambar kuda laut yang sangat rumit, detail, banyak bagian sangat kecil ditampilkan, sekarang menjadi lebih sederhana. Itu simplifikasi. Logo Asia ini kayaknya burung Garudanya agak terlalu banyak detailnya, mungkin perlu disimplifikasi lagi. Ya ini sekedar masukan saja, karena memang yang namanya desain itu kan berkembang. Semakin simpel itu akan semakin. Lambang negara kita, saya yakin kamu sering menemukan gambar Garuda yang serupa tapi tak sama. Coba cari Garuda Pancasila, bandingkan antara gambar satu dan gambar lainnya. Kelihatannya sama Garuda, tapi pasti ada yang nggak sama. Entah bulunya di sini, jumlahnya sama. Saya sebenarnya secara pribadi masih membayangkan bagaimana kalau lambang negara kita itu ada brand guideline-nya, GSM-nya, grafik standar manualnya, sehingga antara satu penggunaan dengan penggunaan lainnya tidak ada yang berbeda. Jadi saya lihat logo BUMN, Garuda yang di BUMN dengan Garuda yang di Kementerian Pertahanan itu sudah tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Itu baru di sesama lembaga negara, belum lagi misalnya penggunaan di luar itu. Jadi memang kalau kita berbicara masalah visual itu seringkali harus ada acuan yang baku agar konsisten. Konsistensi ini penting karena berkaitan dengan kalau Garuda kan lambang negara, kalau logo itu kan lambang perusahaan. Sekarang bayangkan kalau konsisten bentuknya maupun warnanya, saya yakin nanti pada saat cetakan yang kesekian sudah tidak sama dengan asli. Ini sekedar contoh saja. Kemudian di dalam berkarya visual, ini menurut pandangan saya bahwa kita harus mempertimbangkan yang namanya apa itu logika visual. Setiap hasil karya visual di dalam desain komunikasi visual dengan tujuan mendukung fungsi karya itu harus bisa dirasionalisasikan, dijelaskan secara rasional dan masuk akal, bisa diterima oleh orang yang pesan. Jadi misalnya kamu menggambar daun dan logo, kamu bisa menjelaskan daun itu sebagai representasi dari apa dan bisa diterima. Jadi komunikasi itu kan antara si komunikator dengan komunikan harus bisa saling memahami dan nanti bisa memberi feedback antara satu dan lain.
Jadi logika visual itu maksudnya adalah setiap karyamu ada tanggung jawab beban yang harus bisa dijelaskan dan bisa diterima oleh si pemesan desain tersebut. Apakah itu logo atau desain brosur atau desain poster? Apakah seharusnya memang begitu? Seorang pemesan hanya memberi brief. Brief itu adalah semacam acuan, panduan untuk kamu menciptakan karya desain. Hasilnya adalah campur tangan kamu, kreativitas kamu yang memiliki kecerdasan visual yang mungkin lebih dari klien kamu. Penjelasan logis, penjelasan rasional itu adalah penting. Membedakan satu huruf dengan huruf lain itu juga masuk kategori kecerdasan visual. Dalam desain itu dibutuhkan. Kapan menggunakan huruf script? Kapan menggunakan huruf sans serif? Sans serif, bukan script, sans serif. Script, sans serif, serif. Jadi logika visual itu adalah bagaimana kita mampu menciptakan dan mampu melogiskan ciptaanmu. Idenya dari mana? Ini mewakili apa? Warna ini tujuannya apa? Sering mengerti masalah logika visual. Ini pandang saya. Jadi setiap kita menciptakan harus logis. Tidak sekedar pokoknya warna hijau, merah, kuning, biru. Harus ada maknanya. Yang kedua, estetika visual. Estetika kamu ngambil ya mata kuliah sekarang. Ada yang bisa berpendapat tentang estetika? Estetika itu apa sih sebenarnya? Keindahan. Keindahan? Ada. Berarti kalau tidak indah, tidak estetis. Keindahan itu apa sih sebenarnya? Tolok ukurnya apa? Sesuatu yang indah, katakan indah kira-kira karena apa? Parameternya apa? Lukisan pemandangan itu indah pada? Ya. Berarti lukisannya Avandi yang cenderung ekspresif dengan goresan tangan bebas menggunakan indah. Jadi estetika sebenarnya bukan sekedar indah tidak indah, tapi menarik tidak menarik. Sesuatu yang indah mungkin menurut parameter orang tertentu belum tentu menarik menurut orang lain. Contoh, musik hard metal bagi kalangan tertentu itu bagus, tapi bagi orang seusia saya itu tidak indah, tidak menarik. Jadi estetika tidak sekedar indah atau tidak indah, tapi lebih pada unsur kemenarikan atau tidak menarik. Menarik tidak menariknya bukan hanya karena indahnya, unsur sensasi, kejutan itu juga merupakan salah satu parameter estetis. Saya sering mengatakan kalau kopi salah satu nilai estetisnya adalah pahitnya, kan? Ini kopi tidak pahit berarti tidak estetis. Daun kates itu satu nilai estetis rasanya itu adalah pahitnya. Tapi kenapa kalau orang memasak daun kates dihilangkan pahitnya? Berarti sudah tidak estetis. Itu menurut saya. Tapi menurut kamu mungkin beda. Keindahan tidak salah sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang parameter keindahannya yang berbeda. Orang tua melihat lukisan yang menyenangkan, misalnya pemandangan alam yang bersih, langitnya biru, ada matahari, itu indah. Tapi bagi mereka yang menyenangi lukisan abstrak itu menjadi tidak indah. Jadi estetika lebih kepada nilai estetis yang bisa indah, bisa tidak indah, bisa menarik, bisa tidak. Wayang itu estetis apa enggak? Bagi orang tertentu estetis, tapi bagi orang tertentu juga tidak, karena kelamaan nontonnya dari malam sampai pagi. Tapi bagi mereka yang baik itu memang wayang. Gunungan wayang itu estetis atau tidak? Estetis. Itu ada pakemnya. Nah, karena ada pakemnya maka parameter estetisnya adalah pakemnya tersebut. Misalnya harus ada sulur-sulur, harus ada gambar bantengnya, harus ada gambar harimaunya. Itu estetis. Jadi estetika visual di dalam konteks DKV ya berarti ada unsur kemenarikannya.
Nah, kemenarikannya bukan hanya sekedar warna saja gitu. Tetapi di balik warna, di balik bentuk itu ada makna yang mungkin tersembunyi. Jadi ada unsur kejutannya. Kalau ada unsur kejutannya itu bisa menarik. Desain yang membuat kita berpikir itu justru lebih estetis daripada desain yang tidak membuat kita berpikir. Contoh misalnya, kayaknya kalian sudah pernah tahu semua logo Carrefour ya. Panah kanan kiri, tengahnya ada huruf C yang sifatnya negatif space, hidden symbol. Itu terkadang ada juga orang yang tidak tahu kalau di situ ada huruf C-nya. Estetikanya di situ. Saya tidak memuji bahwa logo Carrefour ini paling baik atau paling indah, enggak. Tetapi karena mereka bisa bermain dengan unsur negatif bentuk, itulah yang menjadikan dia menarik. Ini sekedar contoh. Kemudian logo FedEx, Federal Express. Di antara huruf E dan X-nya, ini sudah sering banyak dibahas. Itu ada simbol panah yang mewakili bahwa FedEx itu adalah perusahaan yang sifatnya bergerak kargo mengirim, ditampilkan dalam bentuk panah secara detail dengan kreativitas yang luar biasa, simple, tapi justru sederhananya itu yang membuat dia menjadi estetis. Jadi di antara huruf E dan X-nya ya ada panah, dan panahnya biasa saja sebenarnya kan. Mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh lain bahwa dengan adanya sesuatu yang tersembunyi, disitulah akan muncul estetis. Tapi tetap bermakna, tetap logis. Jadi logis estetis. Makanya tadi saya tanya, sudah ada yang tahu teori Gestalt. Salah satu teori Gestalt contohnya adalah ground, foreground dan background. Itu menunjukkan antara objek yang terlihat dan tidak terlihat tetapi ada. Kalau seperti Adidas, Nike mungkin tidak terlihat ada hidden symbol. Hidden symbol itu sangat menarik biasanya karena tidak tertebak tapi ada. Seperti ini juga yang ada gambar gunungnya, Toblerone ya. Itu kalau nggak salah juga begitu, ada gambar beruangnya. Terus donat ini apa yang BR ini, Barkin apa itu? Itu kan 13 itu. Pakai 13 produknya. Nah, simbolisasinya kan seperti itu. Daskin yang apa itu? Robin. Nah, estetikanya di situ. Jadi simple, tidak tertebak, tapi ada. Jadi bukan sekedar indah saja ya. Indah saja kadang-kadang nanti ornamen itu kan menjadi indah. Tapi kalau tidak memiliki makna yang logis, itu nanti estetikanya juga menjadi berkurang. Kemudian jadi kita harus juga memperhatikan etika visual. Kalau kita bicara masalah etika itu berarti berbicara masalah baik dan buruk menurut hukum, menurut norma sosial masyarakat di mana kita berada. Iklan-iklan punyanya Benetton dulu itu untuk di luar negeri tidak apa-apa. Ada beberapa iklan Benetton yang kalau masuk ke Indonesia itu tidak tepat. Jadi ada etika yang tidak pas. Hati-hati. Etika ini memang mungkin terkadang untuk era sekarang itu tidak ada yang membatasi. Ya, era medsos, era internet yang begitu luas, terkadang kita tidak memperhatikan itu. Hati-hati. Contoh yang lain, mungkin generasi kalian tidak begitu kenal yang namanya lambang Palu Arit ya. Ada yang berapa tahu lambang Palu Arit? Enggak. Sekarang pertanyaannya kenapa? Wong cuma gambar Palu dan Arit kok tahu? Sejarahnya. Sejarahnya. Berarti kan sebuah bentuk bisa punya beban sejarah dan bisa berbahaya. Kalau kita perhatikan masalah etika, berarti ada hubungannya dengan politik kan? Kalau kita tidak punya pandangan dan punya prinsip, saya pikir itu tidak ada masalah. Palu ya palu, arit ya alat untuk ngarit, ya kan? Sejelek itu kah? Ya, saya tidak ingin kampanye. Sejelek itu kah? Itu memang sejarah begitu mengatakan.
Mungkin generasi kalian tidak begitu banyak memahami, tetapi ya pada saat ini pun ternyata beban sejarah yang ditanggung oleh simbol itu berat sekali. Ada orang yang berpendapat komunisme itu kalau betul-betul dijalankan secara ideal baik sekali sebenarnya. Ini ahli yang mengatakan. Saya tidak membela, tapi ini saya cuma mengikuti wacana yang dibuat oleh mereka yang mungkin bisa dipercaya. Tapi pada kenyataannya, ya itulah sejarah juga mencatat lain. Seperti yang masih bertahan dengan komunis dan sangat tertutup apa sekarang? Korea Utara. Korea Utara itu negara yang sampai sekarang tertutup dan semua dikendalikan oleh, bahkan Amerika pun tidak berani pada Korea. Bayangkan. Itu yang saya anggap etika, hati-hati di dalam menciptakan. Makanya saya bukan tantang ini ya. Coba guyon-guyon pakai baju balu ada masuk kampus kan. Kasihan, itu beban sejarah sebenarnya. Sekarang apa bedanya kita menggambar misalnya belati untuk usaha teknikal misalnya, perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan tantangan di alam, kan sama saja juga senjata tajam. Tapi kenapa kok perpaduannya itu sampai sekarang saya juga agak bingung, kenapa ya? Ya selain sejarah itu tadi ya, dan sejarah itu pun sebenarnya terkadang tergantung penguasa di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana sebenarnya. Itu saya tidak ingin membahas masalah itunya, cuman simbol-simbol tertentu itu terkadang memang punya beban berat, beban sejarah yang mendiskreditkan. Logo swastika, Nazi, itu juga punya beban sejarah yang berat itu. Kalau kamu di luar negeri atau di Amerika pakai simbol itu, surgical guys, neo-Nazi. Karena Nazi memang kejahatannya luar biasa, genosida, pembunuhan orang Yahudi besar-besaran waktu itu kan. Itu juga beban sejarah, padahal cuma begitu saja gitu simbolnya. Logo perguruan bela diri juga ada yang seperti itu kan, mungkin terbalik saja manjinya. Itu yang saya anggap bahwa perhatikan etika di dalam kita berkarya, karena biar bagaimanapun kita berada di lingkup budaya timur dan di lingkup yang dibatasi oleh paham politik yang berkembang di negara kita. Free sebebas-bebasnya bisa dalam kreativitas, tetapi tetap harus memperhatikan etika, undang-undang, norma sosial yang ada di masyarakat kita. Lebih baik memang kita menghindari hal-hal yang sifatnya politis. Pengalaman saya kalau dulu kerja di advertising itu seringkali ini musimnya caleg pesen promosi. Nah, kalau saya mendesain suatu pada seolah-olah saya membela, padahal tidak. Namanya klien dari ditolak. Tapi seringkali pandangan orang kok, sing desain iki berarti kok iki masuk di kelompok partai. Tidak seperti itu. Kemudian etika yang lain di dalam visual itu adalah hak cipta. Hati-hati dengan hak cipta. Dengan adanya internet yang mudah diakses, kamu mudah sekali mendapatkan contoh-contoh gambar atau referensi gambar milik orang lain yang mungkin bisa kamu ambil. Plagiarisme itu adalah sesuatu yang sangat tercela. Itu juga etika. Kamu melihat gambar orang lain bagus, kemudian kamu cari sumbernya, kamu ambil sebagian untuk desain kamu, itu sudah melanggar. Hati-hati. Saya ingin agar mulai bisa menjaga keinginan untuk mengambil hak orang lain. Antara logika, estetika, dan etika kalau bisa itu memang seiring. Jadi desainmu logis, kemudian estetis, dan memenuhi standar etik. Ada pertanyaan? Bagi mereka yang sudah biasa mendesain mungkin ya sudah
Tidak asing lagi dengan apa yang disampaikan ini, bahwa segala sesuatu yang didesain harus bisa dirasionalisasikan. Paling tidak dirasionalisasikan berdasarkan brief atau pesan dari customer-nya. Brief itu adalah petunjuk. Ya, jadi misalnya saya mengatakan, tolong buatkan nanti warna merahnya 100 magenta 50 misalnya, seperti itu ada brief. Jadi brief itu petunjuk. Semakin rinci, semakin detail, itu akan semakin menguntungkan desainer. Tinggal bentuk visual, ungkapan visualnya saja yang berbeda. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, kalau tidak ada, sekarang saya mencoba mengeksplor kepekaan visual kamu, kecerdasan visual kamu, dan kreativitas visual kamu. Keluarkan kertas kecil, ya A4 atau A5-mu itu, buku itu kecil juga tidak apa-apa. Saya asumsikan standar kecerdasan visual sudah kita miliki. Nanti setiap anak mungkin berbeda-beda. Tidak usah lihat free pick, tidak usah lihat ada stok. Manfaatkan apa yang ada di pikiran kalian, apa yang ada di perbendaharaan referensi visual kalian untuk membuat ini. Yang saya sampaikan ini brief saya, jadi briefnya ya, petunjuknya. Ciptakan logo atau maskot yang mewakili jurusan DKV tanpa ada tulisan DKV. Ulangi, ciptakan logo atau maskot, terserah maskotnya apa saja, yang mewakili jurusan DKV tanpa perlu ada tulisan DKV-nya. Ukurannya misalnya kertasmu jangan terlalu kecil ya, kurang lebih segini. Boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan drawing pen, boleh menggunakan ballpoint. Petunjuk selanjutnya, sebelum dikumpulkan, kamu foto terlebih dahulu. Hasilmu itu nanti kamu foto. Kemudian kamu tunjukkan ke minimal 3 responden. Responden itu temanmu saja, nggak apa-apa. Tetanggamu boleh, adikmu juga boleh. Minta pendapat mereka tentang hasil karya kamu tersebut. Karya kamu dikumpulkan, yang kamu perlihatkan nanti fotonya saja. Pendapat mereka kamu rekam secara tertulis. Misalnya responden 1 berpendapat nggak tahu, pendapat kedua, oh ini gambar pensil misalnya, oh ini gambar kuas misalnya. Dari ini nanti saya bisa menyimpulkan kira-kira hasil karya kamu sudah komunikatif apa belum. Bukan sekedar saya yang menilai. Logis, estetis, dan etis. Gambar dikumpulkan sekarang, hasil rekaman tertulis dari responden yang kamu tanya itu minggu depan. Minimal 3, lebih dari 3 boleh, 5 pun boleh, 10 boleh. Sehingga objektif di dalam menilai apakah hasil karya itu sudah komunikatif atau belum. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Belum. Oke. Sekali lagi, tidak perlu buka free pick, Shutterstock, Adobe Stock atau yang lain. Gunakan imajinasi kalian dan gunakan referensi yang sekarang ada di pikiran kalian semaksimal yang kamu bisa. Ingat simplifikasi, stilisasi. Kalau distorsi, tidak apa-apa, distorsi bisa, asal jangan destruksi. Idealisasi ya. Jadi pensilnya mungkin kamu misalnya pensil.
Yeah.
Boleh, tulisan lain boleh, jangan ada unsur teks di kafe. Oh, tulisan lain boleh, Pak. Boleh. Kalau tersembunyi mungkin boleh, tapi kalau masih muda terbaca aja.
Sambil saya absen ya, Abdul Aziz, Ahmad Izan, Agus Hilman, Ahmad Sizal, Ahmad Fikri, Albertus Erik, Ali Akbar, Anantalia Eka, Aulia, Bagas Gana, Kristia Mahardika, Eldo Chandra, Elsa Dwi, Eredita Fatih Uzza,
Febriado Setia, Felix Natane, Vergilion, Fikri, Gavin Surya, Hermansyah, Ilham Irfan Maulana, Jonathan Krisanta, Muhammad Fail Losok, Muhammad Fajar, Muhammad Abiyu, Muhammad Arif, Muhammad Nufail, Muhammad Nur Ramadan, Muhammad Rizal, Muhammad Sariful Irdan, Odolikus Daya, Raffi Dirga, Revi Gagafan, Rizal Rizulmi, Siti Maulana, Tiara Maharani, Winda Wulan, Yoris Eka, nama? Muhammad Fajar udah ya? Wajar.
Kalau sudah dikumpul. Jangan lupa nama. Oke, ini saya anggap murni hasil kalian. Soal menarik tidak menariknya bagi saya itu nanti sangat subjektif barangkali. Komunikatif atau tidak itu nanti tergantung dari respondenmu. Sekarang pertanyaannya gampang atau susah? Kalau kalian mengatakan susah,
Berarti kenapa kok tidak pilih jurusan matematika? Susah mana antara matematika dan DKV? Matematika rumusnya ada, jawabannya pasti diamankan oleh rumus. DKV tidak ada rumusnya. Jadi saya belum lihat semua, saya berharap bisa lihat ada kejutan yang saya temukan, mudah-mudahan. Kalau sekedar pensil udah biasa, penggaris biasa, kuas biasa, kamera biasa, saya cari yang lain. Ya, mudah-mudahan menemukan. Sementara itu mungkin yang bisa saya berikan. Permainan ini menyenangkan dan mudah-mudahan kalian berpikir sampai di rumah bahwa apa yang kalian lakukan ini belum tuntas. Terima kasih. Mohon maaf bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.